Anggi, kamu di rumah nggak? Kamu siapa? Ngapain cari kakakku? Hah, Anggi. Yeli, kok kamu di sini? Aku pulang kampung ada urusan, sekalian mencarimu. Oh, ternyata Kak Yeli. Hari ini cantik banget, aku sampai nggak kenal. Baguslah kalau nggak kenal. Jeffrey, sana ambilin minum. Oke, Astaga, kalian tinggal di rumah kayak gini, kalau hujan nggak bocor kah? Bocor sedikit. Kak Yeli, ini minum teh. Ih, Jeffrey, kamu itu kerja di mana? Badan sampai bau gitu. Aku di peternakan babi, bantu kasih makan babi. Pantas saja. Anggi, kehidupan yang kamu jalani, kapan bisa membaik? Satunya bantu orang kasih makan babi, satu lagi bertani. Mending ikut aku ke kota besar, lingkungannya bagus, penghasilannya lebih banyak. Menurutku di pedesaan bagus kok. Lagian, Jeffrey nggak terbiasa tinggal di kota. Hei, kamu ini selalu aja mikirin orang lain. Bahkan kalau nggak ke kota, tetap aja harus cari kerjaan yang layak. Nggak kayak beberapa orang, badan sampai bau busuk gitu, siapa yang tahan? Nggak apa-apa, kami semua udah terbiasa. Kamu ini keras kepala ya. Udahlah, aku masih ada urusan, jalan dulu. Makanlah dulu baru pulang. Anggi, ini, gaun ini untukmu. Aku baru sekali pakai. Gak usah, Yeli. Kamu bisa datang aja, aku udah senang. Aduh, terima aja. Baju di rumahku masih banyak banget. Kamu gak suka karena ini baju bekasku ya? Bukan, bukan. Makasih ya. Sama Besti buat apa berterima kasih. Pergi dulu ya. Bawa mobilnya hati-hati ya. Wah, Anggi, terima baju bekas orang ya? Bukan, Tante. Ini bestiku kasih padaku. Dia bilang cuma pernah pakai sekali. Sekali pakai tetap aja bekas. Tapi kamu sih memang cocok pakai yang bekasan. Karena yang baru gak mampu beli. Jeffrey, Yeli kalau bicara emang gitu. Jangan dibawa perasaan ya. Kamu lihat, gaun ini bagus gak? Sebagus apapun tetap aja bekas orang. Halo, bos. Halo Anggi, adikmu itu kenapa? Kerja baik-baik, kenapa mau berhenti? Hah? Dia nggak bilang padaku? Kalau nggak mau kerja bilang jauh-jauh hari, kalau gini aku harus cari orang di mana. Benar-benar bikin kesel. Bos, jangan marah ya. Aku segera hubungi dia, lalu beri jawaban padamu. Kak, aku sudah pulang. Aku belikan kamu gaun, coba pakai cocok nggak? Kamu berhenti kerja? Hmm, Udah pikirin baik-baik. Masa berhenti gitu aja? aku bisa apa? Aku juga mau bisa menghasilkan uang banyak biar kita hidup senang. Tapi aku nggak bisa apa-apa, cuma bisa kerja kasar, kerja kotor. Kita hidup itu yang penting diri sendiri merasa itu baik. Buat apa kamu dengerin penilaian orang? Kayak gaun ini. Aku suka, aku mau pakai. Gak peduli ini baru atau bekas. Yang penting aku sendiri merasa cocok. Kamu ngomong gitu gampang. Mereka itu dari luar teman, kerabat. Tapi dalam hati mereka, maunya kita nggak bahagia. Aku gak mau bertengkar denganmu. Pikirkan baik-baik.
Kakak, maafkan aku ya. Aku seharusnya tadi nggak emosi. Aku yang nggak berguna, gagal untuk bikin kita senang. Hidup senang itu yang gimana? Aku cuma tahu, kalau capek punya rumah untuk pulang, kalau lapar ada makanan untuk dimakan, kalau sakit ada keluarga di sisi. Itulah hidup senang. Kakak, sebenarnya tadi aku sudah pergi minta maaf ke bosku. Mulai sekarang aku akan kerja baik-baik. Itu baru benar. Sedikit susah bukan apa-apa. Uang yang kita hasilin dengan tangan sendiri, nggak memalukan. Kita masih muda sekarang. Nanti akan lebih banyak kesempatan. Selama kita mau bekerja keras, hari-hari akan lebih baik. Kakak, aku mengerti. Baguslah kalau ngerti. Cepat makanlah. Kakak, Paman Gon setuju menyewakan tanah 2 hektar ke kita. Tadi pagi ku suruh kamu bawa minyak untuknya, kamu bawa nggak? Bawa kok. Dia bilang mau bayar pada aku. Oke lah, nanti kalau kita udah sewa tanahnya, tiap tahun uang sewanya kita lebihkan beberapa ratus. Dia udah tua, anaknya juga nggak di rumah, pasti nggak mudah. Kak, aku sudah pikirkan. Nanti kalau sudah sewa 2 hektar tanahnya, waktu bisa panen, ajak Paman Gon makan bersama kita. Wah, boleh juga pemikiranmu. Hehe, kan belajar darimu. Aku potong rumput dulu untuk ternak. Jeffrey, siapa yang suruh kau sewa tanah keluargaku? Kak Panji, kamu sudah pulang. Kami sudah bilang dengan ayahmu. Kalian tuh gak lihat aku gak di rumah, jadi sengaja membuli ayahku ya? Dia sudah tua gak ngerti. Tapi aku gak bodoh, 2 hektar tanah 1,5 juta gak mungkin, setidaknya 3 juta. Kak Panji, aku awalnya mau bicarakan denganmu, tapi kamu gak di rumah. Lagian, tanah kalian itu sudah ditinggalkan berapa lama? 3 juta itu terlalu mahal. Gimana kalau kurangnya sedikit? 3 juta itu udah paling murah. Kalau merasa mahal gak usah sewa. Ya sudah, kalau gitu kami gak jadi sewa. Kamu gak sewa, masih banyak yang mau sewa. Tante lagi petik cabai ya? Panji, kamu pulang ya? Tante, kalian sepanjang tahun bertani. Gimana kalau tanah 2 hektar kami sewakan ke tante untuk bertani, setahun 3 juta. Gimana, oke nggak? Apa? 3 juta setahun? Kalau gitu aku aja yang sewakan tanahku padamu. Mau nggak? Lupakan saja. Kakak, anak Paman Gon sudah kembali. Merasa harga dari kita terlalu rendah, katanya gak mau sewakan ke kita lagi. Kalau nggak mau sewain ya udah, jangan berdebat dengan orang. Kalau emang rezeki kita nggak akan kemana. Kalau bukan rezeki kita, dipaksa pun nggak akan jadi. Oke. Halo, Flora, cepat sini nyanyi. Wah, Tante, kamu santai banget ya. Panji, kamu baru kembali dari kota mana lagi? Santai banget. Mana lagi coba, tentu saja dari kota-kota besar. Oh ya, Tante, aku mencarimu mau sewakan tanah 2 hektar. Kamu mau nggak? Buat apa kamu sewakan ke kami? Sekarang udah mau panen semua. Kenapa gak tanya Jeffrey dan Anggi? Katanya mereka mau sewa tanah keluargamu. Kasih harga lumayan tinggi pula. 2 hektar tanahku mereka cuma mau bayar 1,5 juta. Siapa yang mau sewakan ke mereka? Aku mau tarik kembali. Sewakan ke orang 3 juta setahun. Astaga Panji, tanah kalian itu jelek. Berbatu pula. Papamu aja cuma buka harga 1 juta. Itu Jeffrey dan Anggi. Lihat papamu udah tua. Pasti gak mudah juga. Makanya lebih 500. Niat baik malah gak dibalas. Masa mereka begitu baik? Menurutku mereka itu selagi aku gak di rumah sengaja datang bohongi ayahku. Sekarang aku sudah kembali. Aku yang punya keputusan. Waktu papamu dirawat di rumah sakit, mereka berdua yang bergantian jaga papamu. Sering kasih beras dan minyak pula ke papamu. Kamu mau bilang itu bohong juga? Kamu sekarang kembali ke sini malah sombong gitu. Waktu papamu sakit gak bisa makan. Kamu di mana? Harusnya berterima kasih ke mereka. Tanah jelekmu itu. Kalau bukan mereka berdua, siapa lagi yang mau? Mereka gak bilang pada aku. Mana ada orang berbuat baik diumbar kemana-mana. Pakai otakmu. Jeffrey, ayo sini makan. Anggi, kalian lagi makan ya? Kak Panji, ayo sini makan. Enggak.
Jeffrey, aku benar-benar minta maaf padamu. Aku tadi terlalu kasar, jangan dipikirkan. Nggak apa-apa, Kak Panji. Anggi, aku sering gak di rumah. Terima kasih sudah menjaga ayahku. Ini sedikit rasa terima kasihku. Buat apa bawa ini? Kita kan satu desa. Emang udah seharusnya saling menjaga. Kami mau menyewa tanah rumahmu, cuma untuk menanam sayuran. Gak ada maksud lain. Tanah keluargaku, kalian bebas pakai. Nanti aku buat kontraknya. 1 juta setahun. Aku pamit dulu ya. Kak Panji, 1,5 juta aja. Gak apa-apa, aku yang mutusin. Kakak, Kak Panji tadi pagi gak begini. Cuma beberapa jam saja, bisa jadi orang yang berbeda. Selama kita melakukan sesuatu dengan tulus, pasti akan diperlakukan adil.